Pernahkah Anda membayangkan berada di tengah pegunungan bersalju yang sunyi, lalu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal demi menyelamatkan diri? Pada tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman dari Uni Soviet memulai ekspedisi menuju pegunungan Ural. Mereka dipimpin oleh seorang mahasiswa bernama Igor Dyatlov. Perjalanan ini awalnya tampak seperti pendakian biasa, namun mereka tidak pernah kembali. Beberapa minggu kemudian, tim pencari menemukan tenda mereka, dan disinilah kengerian dimulai. Tenda itu ditemukan dalam keadaan robek dari bagian dalam, seolah-olah para pendaki berusaha keluar secepat mungkin. Yang lebih aneh, sebagian dari mereka meninggalkan tenda itu tanpa sepatu, tanpa jaket tebal, dan berlari ke tengah badai salju dengan suhu yang bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Jejak kaki mereka mengarah ke sebuah hutan di bawah lereng gunung. Di sana ditemukan 2 korban pertama, tewas membeku di dekat sisa-sisa api unggun. Beberapa korban lainnya ditemukan tersebar di area berbeda, namun 4 korban terakhir ditemukan dalam kondisi yang lebih mengerikan. Mereka mengalami cedera berat, ada yang mengalami patah tulang rusuk, retak tengkorak, bahkan salah satu korban kehilangan lidahnya. Anehnya, tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian atau serangan manusia. Selama puluhan tahun, berbagai teori bermunculan, mulai dari serangan makhluk misterius, eksperimen militer rahasia, hingga fenomena paranormal. Kasus ini pun menjadi salah satu misteri paling terkenal pada abad ke-20. Namun, pada tahun 2020, penyelidikan modern yang dilakukan oleh pemerintah Rusia menyimpulkan bahwa penyebab yang paling mungkin adalah longsor salju kecil yang dikenal sebagai slab avalanche. Diduga, suara dan tekanan salju yang bergerak membuat para pendaki panik dan meninggalkan tenda mereka di tengah malam. Dalam kondisi gelap, dingin ekstrim, dan badai salju, mereka akhirnya kehilangan arah dan meninggal karena hipotermia. Meski demikian, banyak yang masih mempertanyakan beberapa detail yang belum sepenuhnya terjawab. Dan hingga hari ini, nama Dyatlov Pass tetap menjadi simbol salah satu tragedi paling menyeramkan dalam sejarah pendakian. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya karena bencana alam? Atau masih ada sesuatu yang disembunyikan? Tulis teori kalian di kolom komentar.